beberapa nilai plus. Salah satu contohnya gitu, misalkan kita bawa nama Indonesia nih, Nusantara itu kan nama ancientnya Indonesia gitu, tapi kita tetap membawakan nama itu dengan konsep-konsep yang disukai dengan anak-anak muda itu tadi. Jadi meskipun kita pakai nama Indonesia pun, anak-anak muda ini nggak ada rasa ganjel di hati. Itu kan biasanya ada tuh yang pakai, misalkan seperti itu sih, I love Indonesia gitu ya. Itu kan biasanya kalau anak-anak muda pakai itu kan terkadang mereka kayak ganjel di hati gitu, kayak ini bukan pakaian buat saya keluar sehari-hari gitu. Nah, tujuannya Nusantara ya nilai plusnya di situ. Jadi meskipun kita bawa nama Indonesia, tapi kita juga bisa berbaur dengan kaum muda yang suka sama hal-hal yang trendy. Nah, jadi keunggulannya Nuswantara itu apa sih? Nah, di sini Nuswantara itu mau ngangkat tema-tema yang dark tapi eksklusif gitu. Jadi dark tetap eksklusif, cuman kita di sini nggak cuman dark eksklusif, tapi kita juga ngangkat unsur-unsur Indonesia. Jadi meskipun kita pakai kayak font metal atau kayak desain-desain yang agak keren gitu, kita tetap mengangkat nama Indonesia kayak gitu. Yang pasti ini konsep yang unik ya, dan banyak kalangan muda yang meminati desain dari baju kami. Apalagi di sini Nuswantara itu juga membawakan konsep baju yang semi oversize. Jadi udah semi oversize, terus pakai desain-desain yang unik. Nah, udah semi oversize terus pakai desain yang unik, terus tapi tetap bawa nama Indonesia kayak gitu, bawa budaya Indonesia. Jadi siapa pasti suka, pasti kaula muda itu zaman sekarang tuh suka yang seperti itu, kayak keren cuman tetap meaningful kayak gitu. Nah, di sini kan Nusantara itu pakai konsep yang dark eksklusif toh. Jadi otomatis kita pakai font-font sama desain yang agak keren gitu. Tapi tetap membawa unsur-unsur Indonesia kayak gitu. Tapi tetap eksklusif. Nah, di sini kita juga pakai bahannya cotton combed 24S. Jadi bahannya itu nggak tipis, tapi nggak kaku juga. Jadi cocok banget buat baju semi oversize kayak gitu. Nah, terus apa sih perjuangan kita? Apa yang kita lakuin demi Nuswantara ini dikenal sama masyarakat? Nah, yang pertama itu kita lakuin dari mulut ke mulut. Kita promosi dari mulut ke mulut. Jadi misalnya kita punya teman, kita punya saudara, kita punya kerabat, itu kita ceritain kita punya brand, kita ngeluarin ini, dan mereka tertarik. Untungnya mereka tertarik, dan apa yang kita produksi itu juga bakal menarik masyarakat luas. Jadi kita pertama informasi dari mulut ke mulut dulu kayak gitu. Jadi pasti kita dapat pelanggan tuh dari teman sendiri, dari keluarga sendiri, dari kerabat sendiri kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga ada e-commerce di Shopee, Tokopedia sama Instagram. Jadi katalog. Oke, di sini saya Romi Andi ingin jelaskan tentang selanjutnya adalah yaitu harga pokok produksi, laporan penjualan, dan laporan laba rugi. Oke, untuk yang pertama di sini ada harga pokok produksi. Nah, bagaimana kita menentukan harga produksi produk kami? Di sini kita menggunakan yang dalam perhitungan itu ada harga produksi produknya, yaitu ada kaos, sablon, terus packaging. Lalu untuk selanjutnya kita hitung juga ada biaya beban, yaitu ada beban ATM, iklan, ongkir, dan bensin. Oke, mulai saya jelaskan ya. Untuk harga pokok dari produk sendiri itu yang pertama ada kaos ya. Kaos kita per piece mendapatkan harga 60.000. Jadi kita membeli satu lusin dan totalnya Rp720.000. Untuk selanjutnya ada biaya sablon.
kita satu piece kaos mendapatkan biaya sablon yaitu sebesar 25.000. Jadi totalnya adalah 300.000 rupiah. Lalu untuk selanjutnya ada biaya packaging. Kita membeli pas ya, sekitar 12 packaging yaitu dari plastik seperti itu, dan satu buahnya yaitu 1.000 rupiah dikali 12 yaitu 12.000. Jadi totalnya yaitu 1.032.000 rupiah. Untuk selanjutnya biaya beban. Nah, yang pertama sini ada biaya beban daftar ATM yaitu sebesar 50.000 rupiah. Yang dimaksud beban ATM ini biaya uang awal pendaftaran ya. Jadi uangnya nggak hilang, masih tetap di rekening itu. Lalu yang kedua ada beban iklan e-commerce. Jadi di sini kita menggunakan 3 ya. Yaitu yang pertama ada Tokopedia, yang kedua ada Shopee, yang ketiga ada Bukalapak. Jadi totalnya 150.000. Lalu untuk yang ketiga ada beban ongkir kaos. Nah, kita memesan kaos ini dari Bandung ya. Jadi ongkir ke Surabaya itu 1 kilonya sekitar 19.000 kalau tidak salah. Nah, totalnya itu ada 3 kilo. Nah, berarti kan total keseluruhan 3 sampai 4 itu 57.000. Jadi kita di sini mendapat potongan ongkir 10.000. Jadi kita hanya ongkir 47.000 rupiah. Lalu untuk packagingnya kita mendapatkan diskon ongkir yaitu gratis ongkir. Nah, selanjutnya di sini ada bensin karyawan. Bensin karyawan ini bertujuan untuk ketika kita ada yang mengirim produk ke customer, lalu ketika kita mengambil sablon, baju yang sudah disablon, nah itu termasuk di dalam ini sudah. Jadi total beban adalah 273.000. Lalu total untuk keduanya itu total yaitu 1.305.000 rupiah. Jadi HPP-nya satu produk itu ketemu 108.750 rupiah. Lalu kita menjualnya dengan harga 150.000 rupiah. Jadi keuntungan kita per produknya yaitu 41.250 rupiah. Lah, di sini kita sudah menjual sebanyak 9 produk ya. Jadi produk kita masih sisa 3. Jadi pendapatan kita dari penjualan itu adalah, pemasukan kita maksud saya adalah 1.350.000 rupiah. Jadi laba bersih yang kita peroleh untuk saat ini dari 1.350.000 rupiah pendapatan itu dikurangi HPP kita tadi itu ya, yaitu sebesar 45.000 rupiah. Nah, untuk saat ini sisa uang yang kita peroleh atau keuntungan yang kita peroleh bersihnya adalah 45.000 rupiah. Terima kasih.